Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofriandi dari kelas 4A, jurusan IPS Ekonomi. Yang di sini pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran problem solving, di mana metode pelajaran problem solving ini yakni kita mengajarkan murid-murid untuk menyelesaikan masalah secara bersama maupun secara individu. Problem solving menurut para ahli banyak sekali diterapkan gitu. Yang pertamanya itu Sudirman. Sudirman mengatakan bahwa problem solving adalah cara untuk melakukan permasalahan untuk melakukan penyelesaian permasalahan dengan secara bersama atau secara individu atau secara komunal. Yang dimana cara-cara ini bisa kita lakukan dalam metode pembelajaran gitu. Nah, di sini metode pembelajaran ini yang cocok untuk problem solving ini yang saya angkat di sini, yakni metode pembelajaran sosiologi di sana. Kenapa saya angkat metode pembelajaran sosiologi? Karena banyak sekali permasalahan dari singkup. Kita jangan ambil dari singkup pemerintahan atau singkup lebih besar seperti apa. Kita ambil dari lingkup kekeluargaan gitu. Kita ambil dari singkup keluarga, yakni seorang kenakalan remaja, dari faktor-faktornya kayak gimana dan langkah-langkahnya kayak gimana, dan kita akan menuju kemana gitu. Nah, ginilah baru kita akan menyelesaikan masalah ini. Masalahnya apa gitu? Kenakalan remaja. Dan kita sampaikan ini kenakalan remaja karena apa gitu. Pertama, dari sistem keluarga. Kedua, dari sistem pertemanan. Saya angkat dua permasalahan ini aja dulu. Permasalahan yang lain itu sangat kompleks di kenakalan remaja itu. Tapi saya angkat yang dua ini aja dulu, biar kita bisa merunutkan masalah-masalah yang lebih besar lagi gitu. Kenapa saya bilang sistem keluarga? Masalah pertama itu di lingkungan keluarga, karena remaja itu akan terbentuk, akan menimbulkan suatu perilakunya sendiri itu dari sistem keluarga sendiri. Karena apapun yang dilakukan oleh setiap hari berterusan dan terus diulang lagi, maka dia itu akan menjadi kebiasaan seorang remaja itu sendiri. Maka itu akan menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Apabila keluarganya baik, maka baik pula perilaku yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Itu sistem keluarga. Karena sangat penting ini, keluarga ini menjadi satu pedoman gitu, satu role of model bagi seorang remaja itu. Itu poin pertama. Untuk poin yang kedua, masalah lingkungan teman dan lain-lain. Teman ini juga akan mempengaruhi dari sistem pergaulan sendiri gitu. Dan akan berujung juga pada sistem keluarga ini. Apabila keluarga ini sering bertengkar atau kayak gimana, maka sistem pertemanan juga akan seperti itu. Dia akan menemukan teman-teman yang sama, yang seperti. Maka tidak jauh pula dari perilakunya sendiri. Nah, di sini inilah permasalahannya dalam sistem remaja. Nah, solusinya kayak gimana? Apa kita akan tempuh secara bersama atau secara kayak gimana gitu? Nah, kita kembali lagi dalam metode problem solving. Ini akan menjadi suatu masalah bagi anak murid-murid. Bagi anak murid, yang dimana anak murid ini kita harus ajarkan gitu. Ini loh permasalahan yang pertama, ini loh permasalahan yang kedua, ini permasalahan yang ketiga gitu. Dan dia akan tahu di sana bahwa dia itu sangat penting dalam segi kehidupan yang sehari-hari gitu. Dia itu sangat penting bagi perilakunya sendiri gitu. Nah, perilaku ini yang timbul akan menjadi
pemilihan akan timbul menjadi permasalahan atau menjadi pemecahnya sendiri gitu. Inilah peluang-peluang bagi kita kaum intelektual bisa gitu, orang mahasiswa untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh sekitar orang-orang aja gitu. Ini kita selesaikan secara bersama. Nah di situ. Dan akan tetapi murid-murid pada saat ini dia ini terbelenggu dalam konsepsi yang dia tidak tahu masalahnya apa. Dia tidak tahu dia mau buat apa gitu. Dan di metode-metode ini kita kenalkan kepada mereka bahwa masalah-masalah kita lakukan atau problematika yang kita lakukan ini adalah sebuah masalah gitu. Kita duduk juga masalah. Dia tidak lepas dari masalah-masalah itu. Setiap hari kita punya masalah. Dan cara-caranya menyelesaikan masalah itu banyak sekali gitu. Ada, kalau kita menjadi psikologi gitu, ada cara dia menyelesaikan masalah itu secara diam, secara dia marah, secara dia halus, bertata halus, secara dia itu menyelesaikan masalah itu secara keluargaan gitu. Dan di sini apakah yang cocok untuk kondisi remaja atau remaji dalam sisi keluarga itu, masalah-masalah itu. Sudah saya jelaskan juga dalam sedikit langkah-langkah yang timbul yang saya catat sendiri atau yang saya buat sendiri dalam problem solving itu. Dia terus harus kembali dalam runut nomor 1 gitu. Keluarganya itu harus ditata ulang lagi gitu. Keluarga ini harus kita bukan tata ulang lagi ya. Keluarganya harus kita berikan edukasi yang jelas, berikan edukasi yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Dan akan tetapi apabila keluarga ini tidak bisa menerima seperti itu, kita tambah dari sistem pertemanannya sendiri, sistem pergaulan sendiri gitu. Dia pergaulan kayak gimana? Dan tidak bisa kita selesaikan masalah ini yang menekan remaja ini dalam kondisi 1 hari atau 1 bulan gitu. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa ambil barang, habis dia mau kotor sedikit, kita buang barang itu. Enggak kayak gitu. Proses untuk menjelaskan problem solving ini. Dan anak-anak dalam kelas ini kita harus beri dia kayak gimana ya? Kayak sedikit gencotan dari pola pikirnya sendiri gitu. Biar dia tahu bahwa dia sekolah ini adalah masalah juga bagi dirinya gitu. Kenapa saya bilang sekolah dia ini masalah bagi dirinya sendiri gitu? Karena dia tidak bisa menikmati kondisi yang terus beredar di luar sekolah gitu. Nah, yang dimana juga kita harus tahu apa ada penyebab dan akibat kita kasih tahu dia kayak gitu permasalahan ini. Apabila kita kasih tahu permasalahannya apakah mahasiswa atau mahasiswi ini akan mengiyakan gitu? Apakah mahasiswi ini akan bukan mahasiswi ya, mohon maaf. Apakah murid ini akan mempercayai masalah-masalah itu? Yang kita harus mentata gitu. Ini masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4. Kita harus mentata dia dengan baik. Dan kita harus mengasih tahu dia dengan cara yang benar gitu untuk masalah-masalah sendiri. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Muhammad Nofrandi, mohon maaf Pak apabila terlalu pendek dikarenakan kondisi badan yang kurang sehat. Masih baru sehat Pak, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Pak, mohon maaf lahir dan batin.